Pemirsa setia Naga Timur, setia Saga Timur YouTube yang berbahagia. Saya pernah bikin postingan di Facebook dan juga saya upload di YouTube ya, di komunitas ya, di komunitas yang bisa postingan ya. Di YouTube itu ada namanya kolom komunitas, itu yang bisa untuk memposting tulisan seperti itu. Di sana saya menyebutkan bahwa ada dua kesadaran atau dua cara untuk mengakses kesadaran. Yang pertama adalah dengan cara saya saya ibaratkan seperti orang sedang kena kebakaran seperti itu. Kebun atau hutan sedang kena kebakaran. Di situ ada dua cara untuk menangani. Yang pertama adalah buatlah jalan ya di tengah hutan itu supaya tidak merembet. Jadi kemudian hutan yang sebelahnya terbakar, tapi hutan yang sebelahnya tidak terbakar. Kenapa? Karena ada pembatas jalan di situ. Nah itu ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara menyemprotkan air ke pohon yang kena api, sehingga kemudian lama-lama apinya jadi padam seperti itu. Itu silakan Anda baca di komunitas ya, kalau di YouTube ya. Nah, kemudian prakteknya adalah ketika dalam hal meditasi adalah untuk yang pertama itu praktek menjeda, yaitu dengan cara mengamati ya. Jadi ketika kita jadi pengamat, kita menjeda dengan pikiran. Jadi pikiran itu ibarat apinya. Kemudian kita mencoba untuk keluar dari pikiran dengan cara menjeda atau memberi jarak dengan pikiran. Jarak itulah yang diibaratkan seperti jalan tadi. Memberi jarak sehingga kemudian kita tidak terbakar meskipun pikiran kita sedang kacau gitu loh. Ya, pikiran kacau, hati kacau, perasaan kacau, atau marah atau sedih atau lagi apa. Tapi kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita bukan itu. Kita adalah yang mengamati, kita yang menyaksikan. Dengan Anda menjadi sang penyaksi, itu Anda mulai membuat jeda atau jarak dengan pikiran dan perasaan seperti itu. Sehingga Anda aman. Yang kedua adalah dengan cara menyemprotkan air kepada api tersebut sehingga apinya padam. Ini kalau di dalam meditasi biasanya disebut dengan teknik cleansing atau healing ya, atau tazkiyatun nafsi. Yaitu dengan cara ketika muncul emosi kita redam. Contohnya dengan teknik Ho'oponopono. Nah, misalkan hati Anda lagi sedih nih, lagi kacau atau lagi sedang tidak nyaman, kemudian Anda mengamatinya dan Anda kemudian melakukan perbaikan. Dengan cara apa? Anda menerima perasaan sedih itu, Anda menerima kekecewaan, kemudian mencintainya, kemudian memaafkannya. Sehingga yang terjadi apa? Ketika Anda menangani emosi Anda menjadi stabil. Ya, seperti hutan tadi yang ditangani dengan disemprot dengan air sehingga menjadi stabil. Nah, sehingga terjadilah dua konsep secara garis besar dalam hal penanganan pikiran ya, sehingga pikiran yang asalnya liar tadi menjadi damai ya. Namun kemudian muncul satu pendapat ya, bahkan itu dari diri saya sendiri juga, bahwa teknik menjeda itu lebih mudah untuk mengarahkan menuju kesadaran seperti itu. Atau ada orang bertanya, pilih yang mana gitu loh. Nah, kalau ada satu pertanyaan seperti itu nggak usah milih. Nggak usah milih. Anda bisa memilih salah satu yang Anda cocok. Silahkan Anda pakai yang mana, yang metode cleansing atau metode menjeda ya. Itu Anda tinggal praktek aja lebih cocok yang mana, karena kita tidak tahu, tidak ada yang terbaik di antara keduanya. Itu rumus dasarnya ya. Jadi teknik, metode, ajaran atau apapun itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang terbaik, tidak ada yang paling top ya. Meskipun mungkin menurut pandangan banyak orang itu top, tapi belum tentu cocok buat Anda. Maka carilah yang cocok, bukan carilah yang top ya, cari yang cocok ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk pribadi saya sendiri, ketika kita disuruh memilih, akhirnya saya muncul pertanyaan, kenapa harus memilih? Kan kita bisa menggunakan keduanya seperti itu. Ya. Nah, jadi bisa digunakan menjeda dan juga mengatasi, menyemprot dan juga memberi jalan, memberi jarak dengan pikiran, tapi juga diatasi gitu. Misalkan Anda juga praktek menjeda dengan pikiran dan juga Anda berlatih misalkan pakai Ho'oponopono atau tazkiyatun nafsi atau dengan metode apapun terserah Anda ya.